Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi Opportunity Cost pada mata pelajaran ekonomi kelas 10. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik atau alangkah lebih indah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar apa yang akan kita laksanakan pada hari ini menjadi berkah bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Berdoa untuk mensyukuri hal tersebut. Saya persilakan berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang opportunity cost. Apa itu opportunity cost dan bagaimana kita menentukan opportunity cost. Secara definisi, opportunity cost adalah biaya yang timbul ketika manusia memilih keputusan ekonomi yang rasional atau menguntungkan dirinya. Namun pilihan ekonomi tersebut akan mengorbankan pilihan ekonomi lainnya. Nah, jadi itu adalah definisi dari opportunity cost. Atau secara lebih sederhana, opportunity cost dapat didefinisikan sebagai biaya yang muncul ketika kita memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan yang lain. Artinya akan ada pilihan yang dikorbankan untuk tidak dipilih. Itu adalah opportunity cost secara lebih sederhana. Ketika kita memiliki uang sebesar 10 juta rupiah, ini adalah sebagai contoh, kita akan dihadapi oleh dua pilihan. Nah, yang pertama adalah apakah uang tersebut kita gunakan untuk membeli handphone, atau yang kedua, uang tersebut kita gunakan untuk keperluan liburan, yang mana kedua hal tersebut sama-sama kita inginkan. Nah, di sini akan timbul nantinya yang disebut dengan opportunity cost, biaya kesempatan. Ada sesuatu yang akan kita korbankan ketika kita memilih satu kesempatan lain. Misalnya, ketika kita memilih handphone, maka kita akan mengorbankan kesempatan untuk melakukan liburan, dan sebaliknya. Ketika kita memiliki dua pilihan ini, ternyata kita memilih pilihan untuk melakukan liburan, maka uang 10 juta tadi tidak akan kita gunakan untuk memiliki atau memilih handphone. Nah, jadi salah satu pilihan kita akan mengorbankan pilihan yang lain. Itulah yang disebut sebagai biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, bicara tentang biaya kesempatan, maka kita akan memikirkan atau memilih pengalokasian sumber daya yang lebih menguntungkan, atau kita akan memilih pilihan terbaik di antara opportunity cost yang kita hadapi. Nah, pengalokasian sumber daya menguntungkan ini diantaranya dengan menggunakan konsep batas kemungkinan produksi. Nah, konsep batas kemungkinan produksi ini lebih dikenal dengan Production Possibility Frontier atau VPF. Nah, jadi seperti itu. Pada konsep ini, pengalokasian sumber daya yang menguntungkan, batas kemungkinan produksi itu menunjukkan jumlah maksimum alternatif kombinasi barang dan jasa yang dapat diproduksi. Pada batas kemungkinan produksi ini, ia menunjukkan jumlah maksimum alternatif kombinasi dari barang dan jasa yang dapat diproduksi. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa pada pengalokasian ini ada yang disebut dengan alternatif kombinasi. Nah, jika ada kombinasi artinya ada perpaduan di antara pilihan satu dan pilihan dua. Pilihan terbaik, pilihan yang mana. Nah, seperti itu. Nah, saya akan tampilkan tabel alternatif kombinasi ini. Nah, ini adalah tabel alternatif kombinasi. Tabel alternatif kombinasi ini
merupakan tabel yang memiliki 6 pilihan yang akan dilakukan. Jadi ada 6 pilihan ketika kita menentukan opportunity cost. Sebagai contoh ya, ada pilihan A, B, C, D, E, dan F. Jadi ada 6 pilihan. Nah, alternatif kemungkinan produksi adalah untuk memilih makanan dan pakaian. Nah, di sini pada pilihan atau kemungkinan A, kita bisa memproduksi 15.000 unit makanan. Tetapi pakaian kita 0 unit, artinya pilihan pertama kita tidak memproduksi pakaian sama sekali, tetapi kita fokus kepada makanan. Pilihan yang berikutnya 14.000 unit makanan dan 1 unit pakaian. Pilihan yang C 12.000 unit makanan dan 2 unit pakaian. Pilihan yang D 9 unit makanan dan 3 unit pakaian. Pilihan yang E 5 unit makanan dan 4 unit pakaian. Pilihan yang terakhir yaitu 0 unit makanan dan 5 unit pakaian. Nah, ini adalah beberapa pilihan-pilihan ketika kita akan menentukan batas kemungkinan produksi. Hubungannya kepada opportunity cost adalah ketika kita memilih satu pilihan terbaik ini, maka akan mengorbankan pilihan yang lain. Nah, jadi ada pilihan-pilihan lain yang akan kita korbankan. Nah, pada tabel itu ada 2 pilihan ekstrim. Kenapa disebut 2 pilihan ekstrim? Karena pilihan tersebut sangat hampir tidak mungkin dipilih oleh para pelaku produksi, yaitu pilihan A dan pilihan F. Karena pilihan tersebut jika dipilih, maka kita akan memproduksi satu jenis produk saja. Sementara ada pilihan-pilihan lain yang memproduksi kedua-duanya. Nah, jadi itu disebut sebagai pilihan ekstrim. Ketika kita memilih pilihan A, maka kita tidak memproduksi sama sekali pakaian. Dan ketika kita memilih pilihan F, maka kita tidak sama sekali memproduksi makanan. Itulah yang disebut sebagai pilihan ekstrim. Sebagai pelaku produksi, maka pilihan A dan F itu akan dihindari oleh pelaku produksi. Nah, jadi seperti itu. Sebagai pelaku produksi, ketika kita sudah mengetahui pilihan ekstrim, maka itu akan kita list sebagai pilihan yang kemungkinan tidak akan kita pilih. Oleh karena itu, dari 6 pilihan tersebut telah muncul 4 pilihan terbaik. Nah, 4 pilihan terbaik inilah yang akan nanti kita pilih. Bagaimana selaku pelaku produksi memilih 4 pilihan terbaik ini? Pada akhirnya 4 pilihan terbaik itu akan muncul satu pilihan terbaik. Nah, pilihan terbaik itu nanti akan tergantung kepada kebutuhan pasar tentunya. Ketika pasar lebih banyak membutuhkan makanan atau lebih banyak membutuhkan pakaian, maka itulah yang akan kita sesuaikan dengan 4 pilihan terbaik tadi. Nah, jadi seperti itulah konsep dari opportunity cost, di mana ketika kita memilih satu pilihan, maka kita akan mengorbankan pilihan yang lain. Ketika kita memilih satu jenis biaya yang akan kita keluarkan, maka biaya lain yang tidak kita pilih akan menjadi korban dari pemilihan biaya yang pertama. Sekian pembelajaran atau materi tentang opportunity cost pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.